Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama ibadah ini kita kuduskan dan bersama memasuki ibadah Natal dengan pengaduan. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan Injil Yesus Kristus yang terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi Ia memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan mula cara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Selamat Natal Bapak Ibu dan Saudara. Selamat Natal anak remaja juga, anak saudara Ibu. Kiranya sukacita dan damai Natal diam dalam hati kita. Apalagi anak-anak saudara Ibu bajunya baru-baru, topi sinterklas semua. Dan remaja yang muda juga tampil cantik dan terganteng. Kiranya sukacita sungguh diam dalam hati kita hari ini, karena hari ini menjadi kesukaan besar, sukacita kita, karena Yesus telah lahir, Yesus telah datang untuk kita. Kebaikan Allah yang sungguh luar biasa, yang tak dapat terselami, tak terjangkau oleh pikiran kita. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Lalu bagaimana kita bisa menggambarkan kebaikan Tuhan di Natal ini? Adalah seorang yang bernama Pak Tono. Ia memiliki pohon mangga yang besar, yang tinggi, berbuah lebat dan manis. Pak Tono adalah orang yang baik. Ia memiliki pohon mangga, buahnya lebat dan manis.
setiap orang yang lewat di depan rumahnya, mereka ingin sekali memetik buah tersebut. Dan Pak Tono tidak pernah melarang semua orang yang menginginkan buah tersebut. Pak Tono mempersilakan untuk mengambilnya. Maka banyak orang yang datang memetik buah mangga yang manis. Suatu ketika Pak Tono melihat anak-anak kecil yang datang ingin menikmati buah mangga yang manis, namun sayang pohon mangga itu tinggi menjulang. Tangan mereka tak sampai untuk memetiknya. Mereka berusaha melempari buah mangga itu, namun apa yang mereka dapat bukan buah mangga yang manis yang mereka inginkan, justru buah mangga yang bermatang, masak, masih terasa kecut. Mereka pulang dengan sedikit kecewa. Pak Tono melihat, lalu Pak Tono mengambil inisiatif. Keesokan harinya Pak Tono mengambil anak tangga, taruhkannya di kursi, berikan papan supaya anak-anak bisa memanjat menaiki pohon mangga yang tinggi, dan mereka bisa memetik sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mendapatkan sebanyak mungkin dan mendapatkan yang manis. Tanpa inisiatif Pak Tono, anak-anak kecil tidak dapat menikmati buah mangga yang manis. Tanpa kebaikan hati seorang Pak Tono, tidak mungkin semua orang bisa menikmati buah mangga yang manis. Kebaikannya bukan hanya memberi buah mangga, tetapi ia memberi anak tangga supaya anak-anak kecil bisa naiki pohon tangga, pohon mangga yang tinggi dan memetik sesuka. Anak-anak kecil boleh turun pulang dengan senang, mendapatkan apa yang mereka inginkan dan menikmati manisnya buah mangga. Itulah inisiatif Pak Tono. Demikian pula Natal sebagai gambaran cinta kasih Allah yang begitu baik dalam kehidupan saudara dan saya. Natal adalah perwujudan kebaikan Allah konkret, nyata untuk saudara dan saya. Tindakan inisiatif Allah, tindakan dan inisiatif Allah untuk menolong mereka yang membutuhkan cinta kasih Allah, mereka yang sulit untuk mendapatkan anugerah keselamatan, mereka yang tidak mampu menjangkau keselamatan itu, maka Allah berinisiatif untuk kebaikan kita. Itulah Natal yang kita rayakan. Itulah Natal yang saat ini bersama-sama kita nikmati. Nubuatan Nabi Yesaya memperlihatkan bahwa keselamatan dari Allah adalah inisiatif Allah sendiri. Inisiatif Allah sendiri, bukan dari kehendak manusia umat, tapi Allah berinisiatif untuk menyelamatkan umatnya. Allah berinisiatif. Allah ingin membebaskan umatnya, maka Allah bergerak, Allah berbuat, Allah bekerja. Maka semua orang akan melihat kebaikan Allah, keselamatan yang dari Allah nyata diperbuatnya untuk kita, untuk umatnya. Maka dalam kitab Yesaya tadi disampaikan Bapak Ibu
betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit-bukit. Kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat rajamu itu bernama. Umat melihat ini adalah karya Allah, inisiatif Allah untuk membebaskan, menyelamatkan umatnya. Umat melihat itulah Raja yang hidup, Allah yang hidup dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari detik, menit, jam demi jam. Allah itu hidup, nyata, hadir untuk umatnya. Keselamatan nyata Allah perbuat, sungguh bahagia, sungguh senang, dan betapa indahnya melihat mereka yang membawa kabar berita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengingatkan umat sebagai pembawa berita, membawa sesuatu yang agung, yang indah, yang manis, yang baik. Menyatakan bahwa Raja telah datang, Raja telah membebaskan, Raja telah menyelamatkan. Maka respon yang harus dilakukan oleh umat adalah perwujudan hidup yang selaras, perubahan hidup yang totalitas, bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah tindakan yang konkret. Ucap syukur itu baik, namun kata-kata itu tidaklah cukup. Perlu sebuah tindakan dan bukti yang konkret. Bersyukur itu baik, namun lebih baik ucapan syukur itu bisa kita wujud nyatakan dalam sebuah perbuatan dan tindakan nyata. Di sana orang-orang akan melihat membawa kabar berita, kabar baik. Itu semua orang. Cuma yang dikasih Tuhan, kemuliaan Allah yang jauh dipahami hanya sekedar bayang-bayang dari apa yang nyata, bayang-bayang dari apa yang sesungguhnya. Mereka tidak bisa melihat yang sesungguhnya, tetapi mereka melihat bayang-bayang dari apa yang sesungguhnya. Zaman sebelum Yesus datang, umat hanya mendengar dari pewartaan para nabi. Umat tidak mampu melihat kemuliaan Allah yang datang hadir di tengah kehidupan umat. Ada batas pemisah antara manusia dengan Sang Pencipta. Ada batas, ada jurang yang memisahkan di antara yang suci dan yang berdosa. Ada jurang yang memisahkan, yang tak mampu manusia lakukan, yang tidak mampu manusia kerjakan. Manusia hanya bisa melihat bayang-bayang dari apa yang sesungguhnya. Surat Titus 2 memperlihatkan, kini cahaya kemuliaan itu telah datang, nyata, bukan sekedar bayang-bayang, tetapi kita melihat secara langsung. Allah datang, Allah berinisiatif, Allah hadir untuk manusia, untuk dunia yang dikasihinya. Itulah tindakan konkret yang dulu kita tidak mampu menggapainya, kini kita mampu berjumpa dengannya. Inilah kasih karunia yang terbesar
yang boleh kita nikmati. Daya kemampuan kita, usaha kita tidak bisa mencapai kesempurnaan keselamatan, tetapi Allah berinisiatif membuka jalan. Allah berinisiatif memberi anak tangga untuk kita bisa meraih, mengambil, dan menikmati anugerah kebaikan Tuhan. Inilah kebaikan Allah. Inilah kemuliaan yang Allah sudah nyatakan. Nyata untuk saudara dan saya. Inilah Natal, bukti cinta Tuhan yang begitu besar. Cinta Tuhan yang melimpah. Kita bisa melihat kehadiran Tuhan. Kita bisa merasakan, kita bisa mengalami kehadiran Yesus. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, yang lapar dikenyangkan, yang haus dilegakan, mereka yang berdosa diampuni, mereka yang terikat oleh penderitaan Yesus bebaskan. Kita melihat perbuatan-perbuatan Allah nyata dalam diri Sang Putra yang datang dan lahir. Firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan Allah dalam diri Yesus Sang Kudus. Ia datang menjadi sama dengan manusia. Ia mau mengosongkan dirinya untuk menjadi serupa dengan kita. Ia datang dalam kesederhanaan, dalam kelemahan, dalam wujud bayi yang kudus. Ia menangis. Seperti waktu kita kecil kita menangis, Yesus pun menangis. Seperti anak yang membutuhkan air susu, demikian pula Yesus membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Seperti halnya kita saat kecil, kita harus dibungkus dengan dekapan kasih sayang, dengan kesederhanaan kain lampin, supaya mendapatkan kehangatan. Demikian pula Yesus menjadi gambaran manusia yang butuh kehangatan, cinta, dan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya. Yesus membutuhkan manusia menyambutnya dalam kehangatan, meskipun mereka yang menyambutnya adalah orang gembala, orang-orang yang sederhana, orang yang hina, orang yang dipandang sebelah mata oleh dunia ini. Namun itu tidak mengurangi cinta kasih Allah yang begitu besar. Ia datang untuk merasakan apa yang kita rasakan. Ia datang untuk mengalami apa yang kita alami secara manusiawi. Ia tidak sekedar seolah-olah menjadi manusia, tidak. Firman Tuhan, Injil Yohanes menerangkan, firman itu telah menjadi manusia, konkret, nyata, hadir. Merasakan, mengalami, berbuat seperti apa yang kita lakukan, yang kita alami. Allah empati terhadap kondisi dan penderitaan kita. Allah membebaskan supaya kita keluar dari penderitaan. Inilah inisiatif Allah. Inilah cara kerja Tuhan, supaya saudara dan saya dapat menikmati kasih-Nya yang begitu besar.
meskipun dunia ini menolaknya, meskipun ada orang yang tidak mau mengenalnya, tapi Allah tetap mengasihi dunia, Allah tetap mengasihi manusia. Meskipun ada orang-orang yang terus-menerus berbuat kejahatan dan berbuat dosa, tetapi Allah tetap setia mengasihi dunia, mengasihi manusia. Itulah kasih Tuhan yang begitu besar. Itu adalah kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Yang datang, yang hadir, menyelamatkan kita. Cuma ada kasih Tuhan. Natal adalah inisiatif Allah. Bukan kita yang merayakan Natal. Bukan kita, Bapak Ibu. Bukan kita yang sedang merayakan Natal. Allah inisiatif supaya Natal ini kita nikmati kasih-Nya. Bukan karena kita baik, lalu Natal itu ada. Bukan karena kita sudah berbuat sesuatu, lalu Natal itu ada. Tidak. Natal itu adalah perbuatan tindakan Allah untuk kita. Bukan karena kita baik, bukan karena usaha kita, tapi karena Allah itu mengasihi saudara dan saya. Konkret. Jadi apabila kita bisa berkumpul dengan orang tua, kumpul dengan saudara bersama dalam merayakan Natal, itu bukan karena usaha kita, bukan karena keinginan kita, tetapi Allah sesungguhnya sedang menggerakkan hati kita supaya kita bisa berjumpa, menikmati kasih Tuhan yang begitu besar dan mengalaminya sendiri. Inilah Natal. Natal untuk saudara dan saya. Maka biarkanlah sukacita itu memenuhi hati setiap umat jemaat. Karena Natal sesungguhnya Allah sendiri yang bertindak, Allah sendiri yang berbuat. Natal adalah inisiatif Allah. Anda semua ada di sini, merayakan dan menikmati kasih-Nya di Natal yang tak terbatas. Kasih Tuhan itu tak terbatas. Karunia Tuhan itu berlimpah. Cara kerja Tuhan, cara bertindak Tuhan itu di luar jangkauan dan pikiran kita. Maka kita bisa berada di tempat ini. Sungguh Bapak Ibu, saya tidak pernah berpikir gedung gereja akan jadi seperti ini. Natal. Saya masih berpikir gedung gereja masih belum bisa dipakai, belum bisa tertata rapi, belum bisa sebaik ini, belum bisa sebagus ini, meskipun lantai masih tanah. Mungkin mengotori sepatu Bapak, tapi saya melihat, saya bersyukur ada sesuatu hal yang tidak pernah saya bayangkan dan saya pikirkan, tetapi Allah kerjakan, Allah lakukan, supaya Natal ini kita bisa bersama berkumpul. Tidak ada yang di luar, kita bisa masuk bersama di rumah Tuhan ini, ngiyup bareng-bareng. Kalau dulu Natalan, kalau hujan, meskipun pakai tenda, ada yang hujanan, ada yang ketetesan air. Sekarang tahun ini luar biasa, perbuatan Allah yang ajaib, Allah nyatakan, Allah lakukan. Itu bukan karena kita baik, bukan karena usaha kita, tapi karena Allah yang bertindak, Allah yang tidak ada sesuatu yang tak mungkin. Natal adalah kasih Tuhan
unlimited edition. Kasih yang tak terbatas, kasih yang melimpah, supaya saudara dan saya berkumpul tempat ini bisa menikmati kasih Natal yang agung, Natal yang penuh dengan cinta, kasih yang luas seperti luasnya samudra. Yang tak mungkin akan menjadi mungkin. Natal adalah keajaiban. Bila kita juga mau membuka keran cinta kasih itu di Natal saat ini, maka tidak ada yang mustahil. Bila kita katakan kasih saya itu limited edition, kasih saya itu terbatas, Pak. Kasih saya itu terbatas. Saya batasi hanya untuk si A, si B, dan si C. Tapi Natal adalah keajaiban. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bila hati kita merasakan dan merayakan sungguh arti Natal ini, akhirnya kita membuka keran cinta kita. Dibukalah keran itu, maka akan terus mengalir. Hidup kita dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan yang tak terbatas, cinta yang luas. Kita hidup menikmati cinta kasih yang agung, yang suci dari Tuhan. Cuma dari kasih Tuhan, saat ini kita dipanggil untuk merayakan Natal, bukan sekedar untuk bersenang-senang, bergembira, hanya untuk diri kita sendiri. Tapi sesungguhnya Allah menghendaki Natal ini buatlah menjadi keajaiban Tuhan nyata di tengah kehidupan, menjadi pembawa kabar berita seperti dalam membuat Yesaya. Betapa indahnya orang-orang yang datang membawa kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar baik. Tuhan itu Raja yang hidup. Tuhan datang sudah menyelamatkan kita, maka kita dipanggil menjadi pewarta melalui sebuah tindakan, perbuatan, dan tutur kata kita. Orang lain akan melihat kemuliaan Allah itu sungguh berdiam di dalam hati kita, orang yang percaya. Allah sudah datang, kemuliaannya lahir dalam hati kita. Kita sudah melihat manusia Natal, kita sudah melihat kemuliaannya konkret diperbuatnya, nyata ia kerjakan untuk saudara dan saya, sehingga orang-orang di luar sana, orang-orang sekitar kita pun akan lihat cahaya kemuliaan Allah sungguh berdiam dalam hidup kita. Oh, itu orang-orang Kristen. Oh, itu benar-benar orang yang percaya. Bila dunia menggunakan media sosial hanya untuk menghujat, merendahkan, menjelek-jelekan orang lain, maka media sosial bagi orang-orang Kristen adalah untuk mewartakan kabar damai dan sukacita. Bila dunia suka membenci, dunia suka menghakimi, dunia seringkali membunuh perasaan orang lain, maka orang-orang Kristen dengan tutur kata, perbuatan, dan tindakan membawa kedamaian. Di sanalah orang akan melihat kemuliaan Allah sungguh terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita sungguh menerima
Yesus hadir, Yesus lahir dalam hidup kita. Jika Allah berkenan hadir dengan cara yang sederhana, sesungguhnya Natal ini mengajak kita pula hadir dalam kehidupan dengan cara-cara yang sederhana, supaya orang lain mudah untuk menerima dan mendapatkan sukacita dan kasih karunia di Natal ini. Pertanyaan yang perlu kita renungkan, saudara, jika Allah berinisiatif sudah membuat jalan dengan hadirnya manusia datang supaya kita selamat, supaya kita merasakan cinta kasih Tuhan. Pertanyaannya yang sekarang ini, saudara dan saya yang telah menerima, melihat manusia datang, apakah saudara mau menjadi anak tangga? Maukah saudara menjadi anak tangga? Supaya orang lain bisa dengan mudah menikmati buah-buah cinta kasih Tuhan, menikmati kesukaan Natal yang saat ini kita terima. Sungguh-sungguh bukan buah yang kecut, tapi buah yang manis. Apakah saudara mau jadi anak tangga supaya orang lain yang tidak mampu menikmati kasih itu, lalu kita bisa hadir, mereka pun bisa menikmati kasih Tuhan yang besar di Natal. Jadilah cahaya dalam kehidupan, ajarkan terus cahaya kemuliaan, cinta kasih kepada semua orang. Wujudkan rasa syukur dalam setiap perbuatan kita keseharian. Cinta yang tak terbatas, unlimited edition. Hari ini sampai seterusnya, tak terbatas. Jangan hanya pada event Natal, orang Kristen itu tampak baik. Tapi baiklah, kita baik seterusnya. Jangan hanya di Natal ini kita tampil cantik, ganteng. Biarlah kecantikan kita itu seterusnya sampai usia kita lanjut. Tua pun kita akan tetap tampil cantik. Biar orang sungguh menyenangkan, menyenangkan orang-orang Kristen itu. Jangan cinta itu terbatas hari ini. Saya memberi karena Natal ini, tapi setelah tidak Natalan, kita menjadi limited, terbatas. Kemurahan hatinya, terbatas kebaikannya, terbatas cintanya. Jangan. Artinya Natal tidak berdampak, tidak membawa apapun, tidak bermakna dalam hidup saudara. Maka hari ini kita yang sudah melihat kemuliaan manusia Natal, jadikanlah hidup saudara pancaran kemuliaan manusia Natal. Selamat Natal, selamat bersukacita, bagikan cinta kasih Tuhan hari ini sampai seterusnya. Tuhan datang kembali. Amin. Terimalah berkat Tuhan dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita selama-lamanya. Ia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan.